Seorang pelajar di salah satu sekolah di Kota Malang tewas di tempat usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Danau Tanimbar. Korban terjatuh saat hilang kendali setelah menghindari genangan air di tengah jalan. Korban atas nama Muhammad Faisal, siswa salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Malang, mengalami kecelakaan tunggal sepulang sekolah. Korban tewas setelah mengalami pendarahan di bagian kepala akibat terbentur aspal. Menurut keterangan saksi, korban melaju dari arah sekolah menuju ke daerah Kedung Gandang, Kota Malang. Namun saat tiba di Jalan Danau Tanimbar, Sahujajar, Kota Malang, korban yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi berniat menghindari genangan air di tengah jalan. Saat menghindari genangan air, diduga korban tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga terjatuh. Di saat jatuh, korban terbentur mobil dari arah yang berlawanan dan korban langsung tewas di tempat setelah mengalami luka serius di kepala. Sementara polisi yang mendatangi lokasi melakukan olah TKP, mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat rumah sakit RSSA. Jam 12 lebih, nah dia keluar bersama saya dari sekolah menuju ke parkiran. Habis itu kita sama-sama ambil motor. Nah, dia jalan, saya ada di belakangnya dia. Nah, di saat tikuan ini mas, itu ada sedikit genangan air. Nah, dia melewati genangan tersebut. Nah, nggak taunya di depannya itu ada mobil Katana mau nyebrang. Mau ke arah RSI sana. Nah, akhirnya dia mungkin kaget atau bagaimana, dia ngerem dadak ke Pontan-Pantin dia. Gitu. Terus nabrak mobil Katana? Iya, dia yang nabrak mobil Katana. Nyerempet tadi ya? Iya. Tapi dia itu posisi sudah jatuh mas. Sudah pisah sama motor. Jadi dianya terpelanting ke arah mobil Katana. Dari mobil Katana dia terpelanting lagi. Ini sampai saya lihat ternyata di bagian sisi helm dia pendarahan. Posisi dia jatuh, langsung dia ke nabrak kepala dia ke mobil Katana. Dari Katana itu dia terpelanting lagi. Tapi posisi dia udah jatuh. Korbannya masih meninggal. Iya. Tadi saya telepon unit ambulan, dicek katanya sudah meninggal. Oh, berarti nenggok sini ya mas? Iya, terus nenggok lurus. Katananya dari arah sana ya? Katana dari ini gang ini mas. Oh. Keluar dari gang. Dia jatuh, katana ini nyebrang. Oh. Tapi agak jauh dari katana. Nah dia istilahnya kalau itu menghampiri katana. Terpelantingnya ke katana. Simon Alfredo melaporkan. Memperingati Hari Perempuan Internasional atau Women's Day 2022, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak adanya kesetaraan gender dan menolak diskriminasi terhadap kaum perempuan. Aksi peringatan Hari Perempuan Internasional oleh puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi ini berlangsung di Jalan Veteran, Kota Malang. Mahasiswa yang turun dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan melakukan aksi orasi. Dalam orasinya, massa mendesak adanya kesetaraan gender. Selain itu, massa juga mengutuk segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang masih marak terjadi di seluruh belahan dunia, khususnya di Indonesia. Koordinator aksi Berta Halu mengatakan, tuntutan dari aksi kali ini yakni menuntut hak sama antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, aksi ini juga menolak kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih terjadi di Indonesia. Massa berharap dengan peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2022, tindakan kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan baik di lingkungan kampus, pabrik, dan tempat lain tidak kembali terjadi. IWD tahun 2002 ini yang ingin kami suarakan adalah yang pertama yaitu perempuan baik di ranah umum dia bisa mendapatkan hak yang sama, baik itu upah gaji yang ada di pekerja-pekerja di buruh, di pabrik-pabrik, kemudian di kantor-kantor dan di tempat kerja lainnya, sehingga dia mendapatkan hak yang setara, kemudian mendapatkan upah gaji juga yang setara. Itu harapannya IWD 2022. Kemudian tidak ada lagi diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan karena
kita ketahui bersama bahwa kemarin baru saja juga terjadi kasus kekerasan seksual di kampus Brawijaya, di mana itu perempuan juga korban sehingga sampai sempat meninggal dunia. Dan korbannya itu sendiri adalah militer. Untuk itu harapan kami agar kedepannya tidak ada lagi diskriminasi, kekerasan seksual yang terjadi di perempuan, baik di ranah-ranah kampus maupun di pekerja buruh pabrik maupun di ranah-ranah lainnya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Adanya invasi Rusia terhadap Ukraina berdampak pada harga jual emas. Dalam 2 pekan terakhir, harga emas di pasaran melambung tinggi. Hingga kini, harga emas tembus Rp1.045.000 per gramnya. Harga jual emas di pasar dalam kurun 2 pekan terakhir terus merangkak naik. Per Senin kemarin, harga jual emas melambung tinggi. Per gramnya harga emas antam menjadi Rp1.045.000. Salah satu toko emas di Pasar Besar Kota Malang mengaku harga emas terus mengalami kenaikan semenjak terjadinya perang antara Rusia versus Ukraina. Penyebabnya banyak orang yang beralih investasi ke emas, sehingga harga emas melambung tinggi. Padahal pekan lalu, harga emas antam masih di kisaran Rp890.000 per gramnya. Karena harga emas yang melambung, dalam sepekan terakhir sejumlah toko emas di Pasar Besar Kota Malang banyak warga yang memilih menjual emasnya. Jumlah warga yang menjual meningkat 50% dibanding yang membeli. Sementara selain harga emas antam, harga emas perhiasan juga mengalami kenaikan. Untuk harga emas perhiasan dijual mulai dari Rp500.000 hingga Rp750.000 per gramnya. Per hari ini kalau aslinya 1.907.000. Dari kalau sebelum itu hari Sabtu kemarin sih sempat 890. Mungkin kenaikan sekitar 17.000 kenaikannya. Itu dampak itu dari perang Rusia sama Ukraina, itu sangat berpengaruh sekali sama harga emas. Kenapa Mas berpengaruh ke perang antara Ukraina dan ini? Soalnya kan untuk investasi itu dari investasi dari minyak itu pindah ke emas semua. Akhirnya itu harga emasnya naik melambung, nggak terkendali. Sejak berapa hari terakhir Mas naik? Sekitar 2 mingguan. Mulai ada konflik di Rusia itu, udah kenaikannya semakin merangkak. Sekarang tertinggi 907. Kalau yang 24 karat per hari ini berapa Mas di website? Di website tadi antamnya 1.049.000 yang harga 1 gram ya. Kan berarti kalau di situ kan semakin besar beratnya itu harganya semakin murah. Kalau antam kan ada jasa cetaknya. Kalau aslinya ya 907 itu. Mas, dengan mahalnya harga emas, banyak yang jual atau banyak yang beli Mas? Sekarang banyak yang jual, banyak sekali, terus daya belinya menurun. Sehari gitu yang jual perhiasan sampai berapa orang Mas? Nggak terhitung misalkan ada jual. Ya ada sih yang beli cuma jarang, belinya kecil-kecil. Terus kalau jualnya banyak orang jual, simpenan itu kan harganya naik itu langsung dijual-jual. Kayak batangan itu banyak sekali yang jual. Batangan yang Mas yang paling banyak? Paling banyak batangan. Rata-rata berapa orang Mas per hari yang menjual? Dan sejak berapa pekan terakhir banyak orang lebih memilih menjual Mas? Kalau jualnya sekitar 1 minggu ini banyak yang jual. 1 minggu ini kan belum tahu. Kalau 1 minggu belum tahu ada kenaikan. 1 minggu ini kan banyak orang tahu, akhirnya itu banyak yang jual batang-batangan. Kalau perhiasannya tergantung kebutuhan sih, jarang yang jual. Ya ada yang jual banyak, cuma kebanyakan batangan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Di tengah pandemi COVID-19, 5 kelompok seniman gangsal atau EWO menggelar pameran lukisan yang bertajuk Tekstur mulai tanggal 5 hingga 13 Maret 2022 bertempat di Gedung Kesenian Galeri Raus di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, 5 kelompok seniman dari Pondok Seni Kota Batu menggelar pameran seni lukisan bertajuk Tekstur mulai tanggal 5 sampai dengan 13 Maret 2022 di Gedung Kesenian Galeri Raos, Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Kegiatan pameran lukisan ini digelar sebagai ajang mengekspresikan karya seniman agar tetap kreatif dan eksis, walau kegiatan banyak dibatasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Pameran yang bertajuk Tekstur ini memamerkan 35 karya seni lukis, diantaranya adalah karya dari Yusvianto. Yusvianto menjelaskan pameran bertajuk Tekstur ini diambil karena tekstur sendiri merupakan salah satu aliran seni rupa. Secara implisit, tekstur bisa dikonotasikan sebagai pesona tekstur, di mana seni dapat divisualisasikan karena memiliki tekstur. Dalam salah satu karyanya, dia juga memamerkan sebuah lukisan dengan judul Bermain Imajinasi. Pada lukisan ini, tampak seorang anak kecil dalam kardus makanan dengan menggenggam gadget dengan background patung. Yusvianto memaparkan arti dari lukisan yaitu anak zaman sekarang di era globalisasi sudah dikepung dengan berbagai teknologi modern seperti game, medsos, dan lain-lain. Sehingga anak-anak sekarang dilupakan dengan sejarah masa lalu. Yusvianto berharap sebagai seniman kita jangan berhenti berkarya. Dan kegiatan pameran seperti ini tetap harus dilaksanakan meski gerak kita dibatasi di masa pandemi seperti ini. Acara pameran ini temanya kita pilih tekstur. Tekstur. Ya. Pengertian tekstur secara umum itu adalah nilai raba sebuah permukaan. Di mana tekstur ini juga menjadi elemen seni rupa. Nah, secara implisit tekstur juga bisa kita konotasikan ya. Personal tekstur. Jadi ketika sama nyebut seseorang, itu pasti muncul persepsi tekstur seseorang. Misalnya jangan nyebut si A gitu ya. Terus nih bayangan tekstur karakter si A itu muncul kasar, halus, enak, tidak enak itu menjadi sama. Jadi ada sesuatu implisit di belakang tekstur secara umum. Memang rata-rata di sini lukisannya semuanya bertekstur. Di tengah pandemi yang membatasi gerak kita, kita tetap berupaya tetap ranah kreativitas ini tetap bisa eksis. Kalau ini temanya judulnya adalah bermain imajinasi. Jadi anak-anak zaman sekarang itu di ranah globalisasi, di mana sekarang teknologi itu menjadi penting. Ada HP, ada bentuk pixel. Ini adalah anak-anak sekarang lagi dikepung dengan game, everything yang dengan medsos, dengan kemajuan alat dan lain-lain. Di sisi lain mereka kadang-kadang dilupakan dengan sejarah masa lalu, dokumen-dokumen masa lalu yang itu sebenarnya penting juga untuk spirit perjalanan. Sebenarnya ini adalah stimulan aja, stimulan artinya kita tidak bisa menghentikan kreativitas ya. Memang di kondisi yang serba sulit ya, pandemi. Okay. Setidaknya ayo kita ramaikan lagi ranah-ranah pameran seperti ini biar menjadi minimal wisata spiritual ya, wisata visual bagi masyarakat Kota Batu. Dwi Cahyo melaporkan.